Selamat pagi. Pada bagian cerah ini kami berdua akan kembali menyampaikan informasi duka yang berasal dari Palestina dan warga Gaza sana. Sebelumnya, saya Mahida Larum dan rekan saya, Salawudin Samsudillah. Israel kembali meluncurkan serangan udara ke Gaza pada 18 Maret 2020. Sedikitnya 400 warga sipil yang anak dan orang dewasa tewas dalam serangan besar-besaran tersebut. Serangan ini jadi yang pertama sejak gencatan senjata Israel Hamas yang dimulai sejak Januari. Serangan ini pun menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan membawa Gaza kembali ke ambang perang. Satu serangan yang terjadi saat pagi hari waktu setempat, saat warga sedang melaksanakan sahur, Israel menargetkan beberapa lokasi di Gaza. Lantas, apa yang perlu diketahui di balik serangan udara Israel tersebut? Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui wawancara rekan kami, yaitu Mbak Agnia yang akan mewawancarai 3 narasumber dari Kota Bandung. Langsung saja kepada Mbak Agnia. Baik, selamat pagi. Saya Agnia yang di pagi ini akan mewawancarai 3 narasumber dari kota yang sama. Langsung saja kepada narasumber pertama, Mbak Anjali. Apakah terhubung? Sebelumnya, saya Yumi Aisyah Taslim dari Bandung yang akan menyampaikan informasi mengenai keadaan Israel dan Hamas. Langsung saja dimulai. Jadi, mengapa Israel kembali serang Gaza? Perdana Menteri Israel Netanyahu menyalahkan Hamas atas berlanjutnya konflik. Netanyahu berdalih Hamas menolak proposal pembebasan sandera yang diajukan utusan Amerika dan negara mediator lainnya. Israel menegaskan operasi ini akan terus berlanjut, bahkan bisa diperluas melalui serangan udara jika Hamas tidak membebaskan semua sandera. Baik, lalu Mbak Tasya, bagaimana respon Hamas atas hal ini? Selamat pagi, saya Tasya dari Bandung yang akan berpendapat mengenai respon Hamas. Langsung saja, Hamas mengancam Israel dan menyebutnya sebagai hukuman mati bagi para sandera. Kelompok ini menuduh Netanyahu sebagai pihak yang menggagalkan perjanjian segencatan senjata. Hamas juga menuding Netanyahu sengaja memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan politiknya di dalam negeri. Baik, lalu apa saja dampak serangan Israel ke Gaza? Silahkan Mbak Tasya kembali. Serangan Israel telah banyak sekali menewaskan korban jiwa yang mayoritas anak-anak, remaja, dan lansia. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 413 orang tewas hingga Selasa pagi 18 Maret 2020. Serangan ini juga menyasar sekolah, kamp pengungsi, dan infrastruktur sipil. Bukan hanya itu, Jenderal Hamas Mahmud Abu Watfa dilaporkan tewas dalam serangan itu. Baik, terima kasih. Lalu apa yang menyebabkan gencatan senjata lanjutan gagal? Selamat pagi, sebelumnya saya Syifa. Langsung saja dilaporkan Israel berkonsultasi dengan pemerintahan Presiden Donald Trump sebelum kembali melancarkan serangan ke Gaza. Amerika pun disebut memberi restu atas hal ini. Juru bicara bidang putih mengatakan Hamas akan menghadapi konspirasi yang besar. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber kita ini. Balik lagi ke studio dan tunggu acara. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Mbak Agnia yang telah bersedia untuk mewawancarai 3 narasumber kita hari ini. Juga terima kasih kepada 3 narasumber kita hari ini yang telah bersedia untuk diwawancarai, yakni Mbak Izmi, Mbak Tasya, dan Mbak Syifa. Selanjutnya, mengenai informasi yang sebelumnya telah kami beri sampaikan, berikut informasi yang lebih jelas lagi. Israel menolak usulan gencatan senjata selama 5 tahun yang diajukan Hamas. Menurut laporan stasiun penyiaran Israel pada Senin 28 Maret 2025, pemerintah Israel menolak usulan Hamas untuk melaksanakan gencatan senjata selama 5 tahun dengan imbalan pembebasan semua sandera dalam 1 tahap. Usulan ini disampaikan oleh negosiator Hamas kepada para mediator di Doha dan Kairo pada Minggu 27 Maret 2025. Dalam rencana yang ditawarkan, Hamas mengajukan penghentian perang selama 5 tahun, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pencabutan blokade, serta pertukaran seluruh sandera Israel dengan tahanan Palestina. Hamas juga mengusulkan dibentuknya komite lokal untuk memerintah Gaza, namun menolak membahas isu pelucutan senjata. Israel hingga kini terus melanjutkan serangan di Gaza. Serangan terbaru di sejumlah wilayah di Gaza pada 18 Maret 2025 dilaporkan menewaskan sedikitnya 400 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Menurut laporan pertahanan sipil di Gaza, serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi, rumah, dan pertemuan warga sipil.
Diketahui, Israel kembali menggempur Gaza pada 18 Maret 2025 yang mengakhiri gencatan senjata Israel dan Hamas. Israel berdalih, Hamas menolak gencatan senjata Amerika Serikat. Pemerintah Israel juga memutus pasokan listrik dan menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut otoritas kesehatan di Gaza, sejak berakhirnya gencatan senjata, sedikitnya 2.202 warga Palestina tewas dan 5.751 lainnya terluka. Sehingga jumlah keseluruhan tewas di Gaza sejak perang pecah pada Oktober 2023 mencapai 52.314 orang. Mengenai informasi duka yang berasal dari Gaza sana, kita harus senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan rasa aman, nyaman, dan tenang untuk tinggal di Indonesia. Meskipun korupsi merajalela. Saya Mahida Laru, saya Salwa Desa Sabila,